Pemirsa, meninggalnya 195 anak karena gagal ginjal akut menjadi pukulan keras bagi Badan POM. Hal ini menandakan masih lemahnya pengawasan obat yang beredar hingga dikonsumsi oleh masyarakat. Untuk mengetahui perkembangan terkait penyelidikan penyalahgunaan bahan berbahaya dalam obat sirup, kita akan berbincang langsung dengan Dirtipiter Barreskrim Polri, Brigjen Pol Pipit Rismanto. Selamat malam, Pak Pipit. Pak Pipit? Sudah mendengar suara kami dari studio? Selamat malam Mbak Fira. Ya, Baik, baik Pak Pipit, terkait dengan perkembangan penyelidikan sejauh ini, pihak mana saja yang sudah diperiksa dan apa tindak lanjut terhadap perusahaan farmasi yang sebelumnya juga sudah dicabut izin edarnya oleh Badan POM karena terbukti terdapat cemaran obat EG dan DEG? Ya, jadi sejak ada peristiwa di mana ada beberapa pasien yang meninggal dan masih ada yang dirawat dan sudah sembuh, Barreskrim Polri tentunya melakukan langkah-langkah penyelidikan. Penyelidikan yang kita lakukan ini sehingga kita meningkatkan penyidikan kepada perusahaan farmasi. Kemudian atas perkembangan tersebut dalam proses penyidikan kita mengembangkan dan menetapkan tersangka dari PT Avi Farma, kemudian meningkatkan penyidikan ke salah satu badan usaha yaitu CV Samudra Chemical, ya, dan menetapkan sebagai tersangka atas korporasi tersebut. Ya, sudah ada tersangka korporasinya, tapi bagaimana dengan tersangka perorangan yang mereka yang bertanggung jawab atas ini? Terlebih ada dugaan memang pengoplosan propilen dengan EG dan DEG. Ya, nanti kita akan dalami, Mbak. Jadi dalami, pertama kita memang melihat dari data-data penelusuran dari bisnis proses distribusi daripada bahan baku tambahan itu dulu. Baru kita mengembangkan kepada peran-peran dari masing-masing yang terlibat di dalam kegiatan produksi tersebut. Mengapa begitu lama, Pak Pipit? Ini kan sudah lama sekali penyelidikan dilakukan. Belum ada juga tersangka yang memang harusnya bertanggung jawab dalam hal ini. Betul, Pak. Jadi lama karena ini kan masalah teknis ya. Teknisnya adalah ini perlu juga dipastikan oleh beberapa ahli. Kemudian yang seperti Samudra Chemical ini juga kita juga lakukan sejak melakukan penyelidikan, mereka pelaku memang sudah diduga melarikan diri. Ini juga kita sedang melakukan pengejaran untuk keberadaan pelaku. Namun demikian memang kita juga memerlukan keterbukaan semua pihak. Jadi semua pihak itu atas informasi, ya, atas segala sesuatu data-data yang dibutuhkan ini kan penting. Nah, ya. Ini penting sekali. Untuk pelaku yang kabur ini, Pak Pipit, pelaku yang kabur ini, apa peran dia? Apakah dia yang bertanggung jawab atas pengoplosannya? Yang diduga mereka kan sebagai yang bersangkutan sebagai pemilik. Saudara E ini adalah sebagai pemilik daripada perusahaan yang diduga melakukan pengoplosan. Untuk pihak korporasi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, mengapa begitu sulit untuk menemukan mereka yang memang bertanggung jawab, Pak? Dan tidak adakah yang mengakui bahwa memang melakukan ataupun juga mengambil dari supplier yang mengoplos tersebut? Tidakkah mereka teliti terlebih dahulu apa kandungan benar-benar di dalamnya, propilen glikol ataupun ada ambang batas dari EG dan DEG? Ya, nanti kita akan menelusuri dari aturannya, ya, dari apakah ada kesengajaan, ada kelalaian yang dilakukan oleh para pihak tersebut. Namun demikian memang kita sementara, ini bersifat sementara, ya, kita tidak boleh buru-buru juga untuk menetapkan karena memang kita perlu pembuktian ini juga ini perlu hal-hal teknis yang harus disampaikan oleh ahlinya. Jadi kita lakukan investigasi ini secara komprehensif, secara transparan dan objektif. Baik. Untuk lokasi pengoplosannya sendiri, sang penyuplai ini apakah sudah diamankan oleh pihak kepolisian dan untuk mengamankan barang bukti? Sudah, jadi sudah kita temukan 42 drum yang diduga adalah propilen glikol yang mengandung etilen dan dietilen glikol.
Ya, Pak Pipit, meninggalnya 195 ini bukan jumlah yang sedikit. 195 anak karena gagal ginjal akut menandakan bahwa masih lemahnya pengawasan obat oleh Badan POM. Nah, apakah pejabat dari Badan POM sendiri juga sudah diperiksa untuk bisa mengkonfirmasi hal ini? Mengapa Badan POM seakan tidak tahu apa-apa? Kita sudah mulai meminta keterangan juga dari pihak BPOM kemarin terkait kesaksiannya untuk beberapa perusahaan yang kita tingkatkan penyidikannya. Namun demikian juga kita tidak menutup kemungkinan akan mendalami ya, kelalaian-kelalaian pada level pengawasan. Jadi seperti apa? Ya, ini tentunya perlu kerjasama semua pihak ya. Ini kita sama-sama mendalami sehingga nanti siapapun yang harus mempertanggungjawabkan ya nanti kita akan lakukan pendalaman dan kita akan sampaikan. Tapi kalau dari penyelidikan sementara, apakah ada keterlibatan oknum BPOM yang sengaja meloloskan izin edar obat sirup ini, Pak? Ya, nanti kita dalami apakah ada kesengajaan atau kelalaian. Nah, ini nanti kami kan juga menelusuri dari hulu ke hilir. Awal mula adalah dari pasien-pasien tersebut, dari hilir kita mundur ke hulu dan bagaimana distribusi bahan baku tambahan tersebut. Ya, masuknya dari mana ya, kemudian diproses di mana, didistribusikan ke mana, ini juga harus jelas. Ya, siapa yang memberikan rekomendasi ya masuknya bahan-bahan baku tersebut dan siapa yang harus melakukan pengawasan dan memastikan mutu atau memastikan bahan-bahan itu berbahaya atau tidak atau layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat atau tidak. Dari pihak BPOM sendiri sudah diperiksa Pak yang bertanggung jawab untuk memberikan izin edar ini? Ya, untuk sementara memang di situ sudah kita lakukan pemeriksaan sebagai saksi atas PT Afi Farma. Namun demikian kita juga tidak hanya berhenti di situ saja, tentunya kita akan meminta keterangan terkait hal-hal yang diduga ini akan menjadi hal-hal yang dianggap lalai ya atau dianggap sengaja nanti seperti apa. Makanya dari itu mohon bersabar untuk semua pihak. Kita juga menginginkan semuanya transparan, menginginkan semua cepat, namun demikian juga perlu mudah semua juga harus bisa memberikan informasi-informasi yang kita perlukan. Ya, tapi kepolisian memahami betul begitu ya bahwa kelalaian ini tidak lepas dari bagaimana pengawasan BPOM kepada izin edar obat yang tanpa ada pengawasan yang benar. Betul, Pak. Baik, kita tunggu. Ya, kita tunggu bagaimana penyelidikannya lebih lanjut dan tersangka-tersangka yang memang terlibat dalam hal ini. Kemudian apa ancaman sanksi yang akan diberikan kepada perusahaan yang terbukti sengaja melakukan pengoplosan maupun pemalsuan komposisi obat ini? Kita dalam proses investigasi ini tentunya mendasari Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ya, tentunya dari hal-hal yang kita dalami atas aturan-aturan tersebut, tentunya kedua perusahaan tersebut ini melanggar pasal 196 ya, junto pasal 98 ayat 2 dan ayat 3, junto pasal 201 ayat 1 dan atau ayat 2 Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Jadi setiap orang yang dengan sengaja memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dengan ancaman hukuman 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Atau pasal 62 ayat 1, pasal 8 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen, yaitu pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dengan dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar dengan atau memberikan informasi secara lengkap dan benar dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara atau denda paling banyak 5 miliar. Itu sementara kita gunakan. Tidak menutup kemungkinan akan berkembang kepada undang-undang lain di mana kita juga menerapkan KUHP ya pasal 55 atau 56-nya ini kita juga akan kembangkan atau bahkan sampai kepada pasal 359 atau 360 KUHP, di mana apakah ada kelalaian atau kesengajaannya yang mengakibatkan orang meninggal dunia atau luka. Baik, terima kasih Dirti Peter Barreskrim Polri Brigjen Pol Pipit Trismanto sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.